Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya adik-adik pada pagi yang cerah ini? Alhamdulillah sehat ya. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, setelah kemarin kita sudah jalan-jalan dan sudah mengetahui sumber daya alam pertambangan yang ada di Indonesia, sekarang kita akan melanjutkan materi dengan subtema potensi dan sebaran sumber daya alam kelautan dan pariwisata. Nah, adik-adik kita akan ketahui bahwa Indonesia memiliki laut yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencangkup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Sehingga potensi laut Indonesia tersebar dalam ke-18 ekoregion. Nanti kita akan mengetahui apa itu komponen-komponen ini. Nah, selanjutnya ada hutan mangrove. Teman-teman ada yang pernah ke hutan mangrove? Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai dan estuari atau daerah estuaria yang ada di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4,20 juta hektar. Nah, lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Nah, hutan mangrove ini sangat bermanfaat kayak gitu untuk mencegah erosi dan abrasi, penyedia makanan untuk plankton dan sebagai habitat alami bagi berbagai biota. For your information bahwa hutan mangrove ini sebagai salah satu upaya agar bila mana terjadi tsunami sebagai penahan air ketika gelombang masuk ke daratan atau ke permukaan. Selanjutnya ada padang lamun. Nah, padang lamun ini adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur, terutama di daerah terbuka, pasang surut, dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur pasir kerikil dan patahan karang mati, dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal, antara lain prosedur primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Selanjutnya ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini merupakan bangunan kapur bawah laut CaCO3 ya, yang dibentuk oleh jasad hidup seperti batu, karang batu atau alga berkapur. Sebanyak 18% luasan terumbu karang di Indonesia sangat bisa dimanfaatkan ataupun muatannya bisa dimanfaatkan untuk kita kayak gitu. Selanjutnya, terumbu karang ini penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Nah, teman-teman, banyak sekali sekarang konservasi yang dilakukan, salah satunya yaitu di Sulawesi, sehingga ketika terumbu karang ini mulai rusak, daerah-daerah yang memiliki konservasi yang mantap, nah terjadilah penumbuhan terumbu karang di beberapa pantai ataupun beberapa laut di Indonesia. Selanjutnya, ada ekoregion laut Indonesia. Nah, ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Nah, teman-teman bisa nanti kepoin di Google kayak gitu ya, cari tentang informasi mengenai ini. Selanjutnya ada potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Setelah tadi kita berbicara tentang potensi sumber daya air, sumber daya laut, mohon maaf, di Indonesia, kita akan pergi ke potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial mendatangkan devisa. Selain itu, pariwisata juga paling mudah menciptakan lapangan kerja di lingkungan negara-negara ASEAN. Peringkat daya saing pariwisata di Indonesia berada di urutan 4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Potensi pariwisata di Indonesia ini
ternyata ada macamnya loh. Ada wisata alam, budaya, buatan, dan lain sebagainya. Kita akan tahu gitu apa saja yang akan Kak Egy jelaskan. Nah, yang pertama wisata alam. Wisata alam ini adalah sebuah bentuk kegiatan rekreasi atau pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan kekayaan alam. Hal ini terdapat baik di wilayah perairan laut maupun darat. Ternyata teman-teman, salah satu contohnya adalah Pink Beach atau Pink Beach ya yang ada di Lombok. Terus ada Gunung Bromo di Semeru, Jawa Tengah. Terus apa lagi? Ada air terjun Ngarai, Pariaman, terus ada kebun stroberi di Lembang. Banyak sekali ya wisata-wisata alam. Contohnya kalau di Majalengka ada terasering banyak wayan. Nah, selanjutnya ada wisata budaya. Wisata budaya ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau luar negeri yang mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka dan kebudayaan dan seni mereka. Nah, wisata budaya antara lain mencakup wisata warisan budaya atau sejarah, wisata belanja, kuliner, serta wisata kota dan desa. Contohnya ada Tanah Toraja, terus apa lagi? Wah, ini belum Kakak edit ya, mohon maaf. Ini Gunung Bromo, air terjun Nuraya merupakan salah satu contoh yang di atas. Oke, selanjutnya ada wisata buatan. Nah, wisata buatan ini adalah kegiatan rekreasi pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata buatan ini mencakup wisata MICE atau meeting, insentif, convention, ya, wisata olahraga, dan wisata integrasi. Nah, contoh objek wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan taman bertema, fasilitas peristirahatan terpadu, serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Contohnya apa? Ada taman bermain dunia fantasi atau Ancol dan kebun raya Bogor tentunya ya adik-adik. Nah, apalagi contohnya kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Oh iya, Kakak ingat untuk wisata budaya ini salah satunya adalah candi ya, teman-teman. Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh wisata budaya kayak gitu. Keraton ataupun kota tua. Banyak ya teman-teman seperti di Jakarta ada kota tua dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada kawasan strategis pariwisata atau pariwisata nasional atau KSPN. Nah, ada 88 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang tersebar di 50 DPN gitu ya. Nah, kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat Kak Egy sampaikan untuk teman-teman yang pembelajaran daring. Tugas mandirinya ialah buatlah video oleh adik-adik, oleh Anda dengan mendeskripsikan salah satu sumber daya alam kelautan atau pariwisata di Indonesia. Silakan pilih salah satu saja kayak gitu. Bebas mau yang mana saja yang teman-teman ketahui dan yang teman-teman kuasai. Lalu upload di Instagram melalui IGTV atau Reels dengan men-tag atau menandai akun @apriliani6905, @apriliani747, dan @egyhrd_. Nah, penilaian akan dinilai yang harus ada dalam video mengacu kepada konsep geografi. Teman-teman sudah tahu kan konsep geografi ada lokasi, terus ada keterjangkauan, dan lain sebagainya. Ada 9 atau sampai 10 konsep geografi. Silahkan dirangkum dalam durasi video 3 sampai 5 menit. Selamat mengerjakan. Kakak tunggu 24 jam sampai pukul 24.00 seperti itu. Dibuat sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Mungkin itu saja yang dapat Kak Egy sampaikan. Kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Sampai berjumpa kita di pekan selanjutnya untuk membahas tentang AMDAL atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat Kak Egy sampaikan. Kurang lebihnya Kak Egy mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.